Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pernah bersabda, celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Sampai 3 kali Nabi bilang celaka. Nah, siapakah orang yang kata Nabi itu sangat celaka ini? Sampai diulang-ulang sama Nabi sampai 3 kali. Apakah dia itu orang kafir? Ternyata bukan. Apakah dia itu orang yang suka berbuat dosa? Ternyata bukan. Apakah dia itu orang suka mencuri? Ternyata bukan. Kata Nabi, orang yang celaka itu, kata dia, yang sampai dia ulang-ulang sampai 3 kali itu, adalah anak yang orang tuanya itu masih hidup, tapi orang tuanya itu gak bisa menjadi jalan bagi dia ke surga. Nah, artinya dia gak bisa membuat orang tuanya tuh ridho sama dia. Dia mungkin karena dia itu gak berbuat baik sama orang tuanya. Nah, kata Nabi, celaka itu orang yang begitu. Nah, apa sih sebenarnya hikmah di balik itu? Hikmahnya itu kalau kita itu masih punya orang tua, itu kita tuh harus berbuat sebaik-baiknya sama orang tua. Karena kata Nabi begini, Nabi pernah ditanya sama sahabatnya, wahai Nabi, siapakah orang yang harus aku perlakukan dengan baik? Kata sahabatnya begitu. Terus jawaban Nabi apa? Apa jawaban Nabi pahlawan? Ternyata bukan. Apa jawaban Nabi presiden? Ternyata bukan. Apa jawaban Nabi raja? Ternyata bukan. Kata Nabi, ibumu. Terus sahabat bertanya lagi, lalu setelah ibu siapa lagi Nabi? Terus kata Nabi, ibumu. Terus kata sahabat itu, siapa lagi? Kata Nabi, ibumu. Nah, terus sahabat itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nah, baru Nabi bilang, ayahmu. Jadi ibu itu diulang sampai 3 kali. Itu karena apa? Karena kita tuh disuruh berbuat sebaik-baiknya sama ibu, sama orang tua. Kenapa? Karena yang namanya orang tua itu orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Jadi kata orang kan, oh, pahlawan itu adalah orang yang berjasa. Tapi sebesar-besarnya jasa pahlawan, dia itu bukan orang yang waktu kita tuh masih kecil dimomong, waktu kita itu masih kecil dirawat, bukan. Oh, yang paling berjasa tuh presiden. Tapi sebesar-besarnya jasa presiden, dia bukan orang yang merawat kita waktu masih kecil, nyebokin kita, gendong kita, kita sakit ditungguin, bukan itu. Maka itu pahlawan yang sebesar-besarnya berjasa itu orang tua, terutama ibu. Nah, makanya Nabi itu bilang, celakalah dia sampai 3 kali yang orang tuanya tuh masih hidup tapi gak bisa menjadi jalan bagi dia ke surga. Nah, terus bagaimana dengan anak yang durhaka? Kata Nabi, anak durhaka ya masuk neraka. Masa anak durhaka masuk surga ya, Bu? Iya, anak durhaka. Itu sesuaikan semuanya itu pengen. Tapi untuk menjalankan kebaikan itu kadang-kadang susah. Apalagi udah ketemu pergaulan dengan orang di luar. Itu untuk menyadarkan itu perlu proses. Kalau orang udah di luar, udah liar, itu untuk menyadarkan itu perlu proses. Pelan-pelan, nggak bisa. Kamu harus begini. Ya, nggak bisa. Malah semakin begitu disuruh semakin membangkang. Kalau nyuruh orang tuh ya harus ya kayak ini, gimana caranya gitu biar dia ini jadi tunjukin yang baik-baik dulu. Jadi kata Nabi itu, Bu, apa jalan ke surga yang paling mudah itu melalui orang tua. Jadi orang tua itu jalan ke surga yang paling mudah itu. Jadi kalau orang tua itu udah meninggal, maka udah tertutup
jalan ke surga yang paling mudah itu. Jadi kalau emang masih sempat orang tuanya masih hidup itu diminta maafnya, diminta ridhonya, diperlakukan sebaik-baiknya. Soalnya apa? Ya karena ridhonya Allah tuh ada di ridhonya orang tua. Kalau orang tua udah nggak ridho, Allah nggak ridho. Makanya Allah tuh sampai bilang begitu, ridhonya Allah, ridhonya aku, kata Allah, itu terletak pada ridho orang tua. Kalau ibumu ridho, aku ridho. Tapi kalau ibumu nggak ridho, Allah nggak ridho. Nah itu makanya itu Bu. Jadi kalau anak kan kadang-kadang nggak sadar itu Bu, anak Bu kadang-kadang, gue gedek gue sama ibu gue dimarahin mulu. Nah jadi kita tuh Bu, kalau sama orang tua tuh bilang aja nggak boleh. Bilang Ya, soalnya itu di dalam Al-Quran, itu nggak boleh untuk mengucapkan kepada orang tua. Nah, tapi yang jadi masalah, kalau bilang nggak boleh, ini semua anak bisa durhaka semua dong. Misalnya anak disuruh nyapu, gue disuruh nyapu mulu nih, gue nih disuruh nyuci piring, gue disuruh nyuci piring. Lah itu anak bisa durhaka semua itu. Nah itu karena belum ngerti, belum paham. Maksudnya karena nggak pernah buka Al-Quran, terus lagi pula kadang baca Al-Quran itu belum ngerti artinya juga. Nah jadi kita itu dilarang meskipun mengucapkan itu, tapi kalau menurut saya ya itu nggak sampai durhaka. Kalau cuma mengucapkan karena kalau durhaka itu kalau kita sampai menyebabkan orang tua kita itu sakit hati, sampai orang tua kita tuh nggak ridho. Nah kadang-kadang tuh begini Bu, kadang-kadang tuh kalau misalnya anak itu kan minta dibeliin anting misalnya, apa gelang, dibeliinnya kan orang tua kalau nggak punya duit dibeliin yang dari plastik ya Bu, yang disepuh itu. Terus anaknya bilang gini, gue minta beliin anting bukannya dibeliin yang asli, gue dibeliin yang dari plastik. Ibu gue tega banget, kagak ada sayang-sayangnya sama gue nih. Gue dibeliin, tetangga gue dibeliin dari emas, gue dibeliin dari plastik, patah lagi. Udah mana anting gue pakai sebelah, yang sebelah patah. Ibu pernah beliin itu anting begitu nggak Bu, dari plastik? Iya pernah, tapi enggak itu Nggak patah ya? Sendiri, beli sendiri, pakai sendiri gitu, enggak minta orang tua. Kalau orang tua kan nggak pernah beliin. Ya jadi sebenarnya itu orang tua itu kalau dia tuh beliin anting, apalagi nggak diminta ya, dibeliin anting, dibeliin gelang, meskipun orang itu buat makan pas-pasan beli anting gimana? Ya enggak lah. ya Dikasih ya boleh. iya itu Bu. Jadi kalau orang tua itu Bu, mungkin ibunya ibu nih dulu beliin ibu anting, beliin ibu gelang, meskipun cuma palsu, meskipun itu imitasi, meskipun itu cuma sepuhan, itu jangan dilihat dari situnya. Kenapa kok begitu? Karena itu namanya orang tua itu beliin anting, beliin gelang meskipun itu palsu. Tapi itu karena dia tuh pengen kita tuh kelihatan cantik, kita tuh kelihatan bagus, kita tuh biar supaya mungkin nggak terlalu malu sama tetangga. Jadi supaya baik, sebenarnya niatnya begitu. Jadi jangan dilihat dari harganya, tapi dilihat dari kasih sayangnya itu. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya meskipun itu emas asli, meskipun itu 24 karat, tapi kalau dikasihnya tuh dengan nggak ridho, dengan rasa nggak cinta, itu apa ada berkahnya di situ? Tapi meskipun itu cuman anting dari plastik, imitasi, palsu,
jelek tapi ibu tuh ngasihnya dengan kasih sayang, itu justru lebih berharga. Kenapa? Karena ada cinta di situ. Jadi harganya itu bukan dari harga materialnya, tapi ada kasih sayang di situ supaya kelihatannya bagus. Jadi itu hargain itu sebenarnya, Bu. Kalau misalnya meskipun dikasih anting palsu, dikasih itu kalau bisa disimpan. Karena apa? Itu pemberian dari ibu kita, itu pemberian dari ibu kita yang sayang sama kita. Itu berbeda pemberian ibu kita itu sama pemberian orang, itu berbeda. Kenapa? Karena di situ ada kasih sayang. Jadi kalau bisa disimpan itu, kalau misalnya meskipun itu anting palsu, meskipun itu gelang palsu, disimpan seumur hidup sebagai tanda rasa kasih sayang dari ibu. Itu kan kalau sekali-kali udah berapa tahun kita pakai, kan ibunya kita tuh jadi seneng. Oh ternyata meskipun palsu, meskipun harganya murah, tapi masih dipakai, masih disimpan. Itu membahagiakan orang tua. Begitu orang tua jadi seneng, orang tua jadi ridho. Nah itu bisa menjadi jalan kita ke surga. Itu ada yang mau ditambahin gak, Bu? Ya sudah cukup. Udah begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.